Selamat datang di Bicara Logis. Mengapa kita perlu belajar ilmu mantik? Sebagian orang mungkin berpikir bahwa ilmu mantik itu hanya sebatas ilmu yang mengawang-awang di atas udara saja. Tidak ada relevansinya dengan realitas kehidupan umat manusia, sama halnya dengan ilmu filsafat atau ilmu matematika. Paling jauh, ilmu-ilmu semacam itu hanya sekadar untuk oleh nalar saja. Beda halnya dengan ilmu Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya, manfaatnya jelas. Di samping manfaatnya jelas, kategori ilmu yang kedua ini erat kaitannya dengan agama yang kita peluk. Sementara ilmu mantik, filsafat, apa kaitannya dengan agama kita? Apalagi ilmu tersebut tidak pernah dikenal di zaman sahabat. Kalau generasi awal yang dijunjung tinggi oleh Nabi saja tidak mengenalnya, untuk apa kita repot-repot mempelajarinya? Namun, disadari atau tidak, ilmu yang dipelopori oleh Aristoteles ini ternyata sangat penting, bahkan perlu untuk dipelajari oleh semua kalangan, termasuk orang awam. Ya, sekalipun ada sebagian ulama yang melarang, tapi saya kira larangan itu kini sudah tidak lagi relevan. Alih-alih menjadi larangan, sekarang mempelajari ilmu ini justru menjadi keniscayaan. Kalaupun ada larangan dari sebagian ulama, larangan itu tak boleh kita lepaskan dari konteks kehidupan sosial keagamaan yang menyetari ulama yang bersangkutan. Dan larangan tersebut biasanya hanya menyangkut bagian-bagian tertentu dan untuk kalangan tertentu saja. Tidak berlaku bagi semua orang. Terlepas dari perdebatan mengenai boleh tidaknya mempelajari ilmu tersebut, pertanyaan yang sekarang harus kita jawab ialah, mengapa ilmu ini harus kita pelajari? Jawabannya singkat, karena ilmu ini mengajarkan kita kaidah-kaidah berpikir yang benar. Ilmu ini mengajak kita untuk berpikir secara sistematik, terukur, dan mendalam. Dengan mempelajari ilmu ini, kita dituntut untuk berpikir sebelum berucap, merenung sebelum bertindak, dan menelaah sebelum menghakimi orang yang berbeda paham. Nalar semacam ini penting dibentuk karena kita semua tentunya sepakat bahwa kemajuan suatu bangsa atau negara tak mungkin bisa dicapai kecuali jika cara berpikir masyarakatnya sudah teratur dan terukur. Jika pola pikir mereka kacau, maka potret kehidupan yang ditampilkan pun pasti akan kacau, dan itu seringkali kita saksikan. Sebagai contoh sederhana, Anda tentu pasti ingat dengan peristiwa aksi bela Islam yang mengentak bumi Indonesia beberapa tahun silam. Saya tak bermaksud untuk mengungkit-ungkit kembali kisah masa lalu itu, tapi coba Anda bayangkan berapa banyak dana yang harus dikeluarkan untuk meletuskan peristiwa politis itu. Jawabannya tentu sangat banyak. Bahkan, selain ongkos material, moralitas kita juga hampir terkuras. Dinding-dinding media sosial penuh sesak dengan ujaran kebencian. Sesama muslim saling menghujat, saling mengkafirkan, bahkan saling ancam-mengancam. Anda tahu apa sebab utama dari itu semua? Ya, itu semua sebenarnya bukan hanya gara-gara Ahok yang diduga menista agama, tapi itu semua adalah kesalahan kita yang terburu-buru dalam menghakimi orang. Semua itu bermula dari ketidakmampuan kita untuk mendudukan terlebih dahulu makna atau definisi yang tepat dari istilah yang kita perdebatkan saat itu. Ketika itu, seperti yang kita ketahui, kita semua berdebat keras seputar penistaan agama. Ahok adalah penista Al-Quran, penista agama, musuh Islam, dan sebagainya. Tapi jika ada yang bertanya apa itu definisi penista agama, apa yang dimaksud musuh Islam, apa yang dimaksud Al-Quran, apa perbedaan antara Al-Quran dan penafsir Al-Quran, kadang kita sendiri menjawab seenaknya. Pada akhirnya kita hanya berdebat mengenai sesuatu yang kita sendiri tidak mampu untuk memaknainya secara mendalam konsekuensinya. Kita melihat potret kehidupan sosial yang tidak sehat, alih-alih menampilkan wajah agama penuh rahmat, yang kita tampilkan justru adalah wajah agama yang mudah menaburkan kata-kata sesat serta laknat melaknat. Nah, persis pada titik inilah ilmu mantik itu diperlukan. Ilmu ini bukan saja memiliki kaitan erat dengan ilmu-ilmu yang lain, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dalam konteks kehidupan sehari-hari kita. Setidaknya ada dua alasan mengapa kita perlu untuk mempelajari ilmu ini. Pertama, selama ini kita seringkali terjebak pada debat kusir yang kontraproduktif, bahkan kerap menimbulkan kerusuhan dan keresahan di lingkungan masyarakat luas. Perdebatan semacam itu biasanya bermula dari ketidakmampuan kita dalam merumuskan istilah-istilah kunci dari topik yang diperdebatkan. Misalnya, kita sering menuduh orang yang berbeda agama dengan sebutan kafir.
Tapi sayangnya kita sendiri tidak tahu apa definisi dari kata tersebut dan kepada siapa kata tersebut layak ditujukan. Kita juga kadang menuduh ulama tertentu dengan sebutan Syiah secara serampangan, padahal kita sendiri tidak tahu definisi Syiah itu apa dan oleh siapa saja sebutan tersebut layak disandang. Setiap ada orang yang membawa pikiran baru, dengan mudahnya kita melabeli yang bersangkutan dengan kata sekuler dan liberal. Tapi kalau ditanya apa itu sekuler dan apa itu liberal, biasanya kita juga menjawab seenaknya tanpa harus repot-repot berpikir panjang. Di saat negara-negara lain mengadopsi sistem demokrasi, kita malah ribut mengharamkan demokrasi. Padahal kalau ditanya apa itu demokrasi dan mengapa ia bisa sesat, lagi-lagi kita hanya bisa menyuguhkan jawaban seenaknya, tanpa peduli dengan kaidah-kaidah berpikir yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh-contoh serupa saya kira cukup banyak. Nah, ilmu mantik itu erat kaitannya dengan persoalan yang satu ini. Salah satu pembahasan penting dalam ilmu ini, misalnya ialah pembahasan mengenai ta'rif atau definisi. Dalam bab ini, kita diajarkan bagaimana caranya membangun definisi yang tepat dan benar. Dan ini sebenarnya sangat penting, sebab jika kita mampu memperjelas istilah-istilah yang sering kita perdebatkan itu, maka pembicaraan kita tentu akan lebih terarah. Dan jika pembicaraan kita terarah, maka diskusi dan perdebatan yang berlangsung pun tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Mungkin ini terlihat sepele, tapi kalau kita renungkan dengan seksama, justru dari hal-hal yang sepele itulah kita menyaksikan peristiwa-peristiwa besar. Kadang kita berdebat keras mengenai sesuatu, tetapi kita sendiri tidak tahu apa definisi yang tepat dari sesuatu yang sedang kita perdebatkan itu. Persis pada titik inilah peranan ilmu mantik itu kita butuhkan. Kedua, pembahasan kedua yang tak kalah penting dari ilmu ini ialah soal bagaimana caranya membangun kias atau silogisme yang benar. Kias atau silogisme ini sangat dibutuhkan, apalagi dalam pembahasan ilmu tauhid dan filsafat. Tanpa memahami kias dengan benar, kita akan kesulitan dalam menalar setumpuk argumen rasional yang terserak dalam kitab-kitab klasik Islam itu. Saya beri contoh yang sederhana, membuktikan keberadaan Tuhan dengan akal. Bagaimana caranya agar kita sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada dan dialah yang menciptakan alam semesta ini? Dengan rumusan kias atau silogisme tadi. Demi meringkas pembahasan, kita ambil dalil al-huduts. Sebagai contoh, dalil tersebut biasanya dirangkai melalui rumusan sebagai berikut. Premis minor, al-alamu hadithun, alam itu baru, yakni ada dari tiada. Premis mayor, wa kullu hadithin lahu muhdits, setiap yang ada dari tiada maka pasti ada yang mengadakan. Konklusi, al-alam lahu muhdits, alam ini ada yang mengadakan. Contoh di atas mungkin terlalu sering kita jumpai dalam buku-buku tauhid dasar, tapi sekali lagi ini hanya sekedar contoh. Rumusan yang sama akan kita butuhkan ketika kita ingin membuktikan bahwa Muhammad SAW itu Nabi. Mukjizat itu hal yang mungkin minuman itu haram, makanan ini halal. Sampai hukum pidana memerlukan ilmu ini, karena itu para pelajar ilmu syariat dan ahli politik pada akhirnya akan membutuhkan ilmu ini. Dan yang penting dicatat ialah merangkai kias itu juga ada kaidahnya, tidak bisa sembarangan. Ada setumpuk kaidah yang harus dipatuhi agar rangkaian sebuah kias itu menjadi benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Singkatnya, poros pembahasan kedua dalam ilmu mantik ini sangat berguna dalam membangun argumen yang kokoh dan mampu memuaskan nalar. Jika kita membaca buku-buku mantik yang agak sedikit tebal, pembahasan ilmu mantik itu sejujurnya tidak sesederhana itu. Tapi setidaknya melalui 2 poin di atas kita akan sadar bahwa ilmu ini sangat penting dan harus kita pelajari. Karena itu tak heran jika ulama sekelas Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah dalam salah satu bukunya menegaskan bahwa orang yang tidak mempelajari ilmu mantik, kredibilitas keilmuannya patut dipertanyakan. Karena tanpa ilmu ini, orang akan berpikir seenaknya, layaknya kaum sofis yang doyan membuat kerusuhan dan menyusahkan banyak orang.